Isi pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam pertemuan terbaru di Oman akhirnya mulai terkuak. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Donald Trump mengajukan tuntutan keras, nol pengayaan uranium, pembatasan kemampuan rudal, serta penghentian dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok proksi di kawasan. Di saat yang sama, muncul laporan yang menyebut Rusia menolak untuk memediasi perundingan, sementara China justru memberikan dukungan terhadap program nuklir Iran. Lalu, apa makna semua ini bagi upaya perdamaian yang sedang diupayakan? Pada akhirnya, kita melihat satu gambaran besar. Rusia dan China berdiri di sisi Iran, proses negosiasi berjalan alot, dan Amerika Serikat menunjukkan ketakutan mendalam terhadap kemampuan rudal Iran. Dan inilah rangkaian isu yang akan kita kupas sesaat lagi. Rusia menolak perundingan. Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan pecahnya perang yang lebih luas di Timur Tengah, Rusia ikut mengambil peran dalam dinamika konflik. Memang benar, Moskow membuka kemungkinan untuk membantu mengimplementasikan kesepakatan di masa depan. Namun Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi mediator. Saat ini, kami tidak memaksakan diri untuk bertindak sebagai mediator antara Iran, Israel, atau Amerika Serikat, ujar Lavrov kepada kantor berita TASS. Dalam pernyataannya, ia juga menegaskan bahwa Iran adalah mitra strategis sekaligus tetangga dekat Rusia. Moskow, kata dia, tidak bisa bersikap acuh terhadap perkembangan situasi yang sangat sensitif, bukan hanya bagi Iran, tetapi bagi seluruh kawasan Timur Tengah. Lavrov memperingatkan bahwa terlalu banyak bom waktu yang siap meledak akibat kecerobohan Iran dan Israel. Menurutnya, memahami bahwa Rusia siap membantu mengimplementasikan kesepakatan apapun jika kesepakatan itu berhasil dicapai. Namun, Rusia tidak akan memaksakan diri berada di meja perundingan sebagai penengah. Sebagaimana diketahui, perundingan antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung pada awal bulan ini di Oman. Pertemuan ini terjadi setelah kedatangan kelompok kapal induk Amerika ke Timur Tengah, yang kemudian dibalas Iran dengan pengerahan militer besar-besaran sebagai bentuk perlawanan. Sebelumnya, 5 putaran perundingan nuklir Amerika-Iran pada tahun 2025 berakhir tanpa hasil, menyusul dimulainya operasi militer Israel terhadap Teheran dan serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran. China dukung hak nuklir Iran. Sejalan dengan Rusia, China pada dasarnya juga menginginkan stabilitas dan membaiknya situasi di Timur Tengah. Namun, sikap Beijing memiliki perbedaan penting. China secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap hak Iran untuk memanfaatkan energi nuklir. Pada Kamis 5 Februari, Asisten Menteri Luar Negeri China, Liu Bin, menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang hukum dan hubungan internasional, Kazem Garibabadi. Dalam pertemuan tersebut, Liu Bin kembali menegaskan dukungan China terhadap hak nuklir Iran, seraya menekankan pentingnya penyelesaian isu ini melalui jalur politik dan diplomatik. Menurut Liu Bin, Iran telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. China pun menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan komunitas internasional demi mendorong solusi yang tepat dan berkelanjutan terkait isu nuklir Iran. Di sisi lain, Garibabadi menyampaikan apresiasi atas sikap sekutunya dan menegaskan komitmen Iran untuk terus menjaga komunikasi serta koordinasi yang berkelanjutan dengan Beijing. Wakil Menteri Luar Negeri China lainnya, Miao Deyu, turut menjelaskan posisi prinsip negaranya. Ia mengatakan bahwa China memantau perkembangan isu Iran dengan sangat cermat, sekaligus mendukung upaya Iran dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya, termasuk hak serta kepentingan sah yang dimilikinya. Media Global Times melaporkan bahwa pertemuan tersebut juga dimanfaatkan kedua pihak untuk bertukar pandangan mengenai kerjasama China-Iran di berbagai bidang. Tuntutan dalam negosiasi. Pertemuan di Oman pada hari Jumat menandai pembicaraan resmi pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu. Dalam pertemuan ini, Washington mendesak Teheran untuk menghentikan pengayaan uranium, membatasi program rudal balistik, serta menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap sebagai proksi regional. Sebagai respons, Iran menegaskan bahwa pembicaraan harus berlangsung secara adil dan mencakup pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini telah menghancurkan perekonomian negara tersebut. Di balik layar, sempat muncul laporan yang menyebut Iran bersedia membahas isu rudal dan kelompok militan, klaim yang dengan cepat dibantah oleh para pejabat Iran. Iran tetap bersikukuh
bahwa program nuklirnya murni bersifat sipil. Sementara terkait rudal, Teheran menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kemampuan pertahanan nasional. Tuntutan untuk menghentikan dukungan terhadap sekutu non-negara juga ditolak mentah-mentah karena dianggap dapat mengacaukan keseimbangan kawasan. Trump sendiri mengirimkan pesan yang terkesan campur aduk. Dalam satu pernyataan, ia menyebut hanya menginginkan dua hal dari Iran, tidak memiliki senjata nuklir dan menghentikan kekerasan terhadap demonstran. Namun di saat bersamaan, ancaman militer tetap disampaikan secara terbuka oleh Gedung Putih. Sepanjang masa jabatan keduanya, kebijakan luar negeri Trump memang kerap dinilai inkonsisten dan sulit diprediksi. Mengapa Amerika sangat takut pada rudal Iran? Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Amerika Serikat mendorong Iran untuk membatasi kemampuan rudal balistiknya. Perdebatan pun tak terhindarkan. Iran menegaskan bahwa rudal-rudal tersebut merupakan kebutuhan vital bagi pertahanan negara. Namun bagi Amerika dan sekutunya, kemampuan ini tetap dipandang sebagai ancaman serius, mengingat Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan berada dalam jangkauan. Argumen Iran pada dasarnya kuat. Serangan Israel pada Juni lalu yang menewaskan lebih dari 1.000 orang di Iran menjadi pengingat nyata akan pentingnya kemampuan pertahanan. Namun di sisi lain, kekhawatiran pihak lawan juga tidak sepenuhnya tanpa alasan. Keberadaan rudal balistik Iran bukan sekadar persoalan persaingan militer, melainkan ancaman nyata yang berpotensi membawa kehancuran besar. Berdasarkan pembaruan per Februari 2026, alasan utama Amerika merasa terancam terletak pada jangkauan rudal Iran. Negara ini memiliki inventaris rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Rudal seperti Sejil, Khorramshahr, 4, dan Ghadar memiliki jangkauan antara 1.700 hingga 2.500 km. Dengan spesifikasi tersebut, seluruh pangkalan militer Amerika di kawasan, termasuk yang terbesar di Qatar, serta seluruh wilayah Israel, berada dalam jangkauan serangan langsung. Analisis intelijen terbaru bahkan memprediksi jumlah rudal Iran dapat melonjak hingga 10.000 unit pada tahun 2028. Jumlah ini berpotensi melumpuhkan sistem pertahanan udara paling canggih sekalipun melalui taktik serangan massal. Di sisi lain, kemunculan rekaman langka dari dalam pangkalan rudal bawah tanah Korps Garda Revolusi Iran yang sempat ditayangkan media pemerintah, lalu tiba-tiba ditarik, justru memunculkan pertanyaan baru tentang niat, pencegahan, dan momentum. Seruan untuk meninggalkan Iran. Ketika negosiasi gagal menemukan titik temu, kemungkinan terjadinya serangan langsung menjadi semakin nyata. Karena itu, pada hari yang sama dengan berlangsungnya pertemuan di Oman, pemerintah Amerika melalui virtual embassy di Iran mengeluarkan peringatan darurat bagi warga negaranya untuk segera meninggalkan Iran. Warga Amerika juga diminta menyiapkan rencana keberangkatan yang tidak bergantung pada bantuan pemerintah Amerika Serikat. Peringatan tersebut dikeluarkan menjelang pembicaraan bilateral yang telah dijadwalkan. Dalam pernyataannya, warga Amerika diminta mengantisipasi pemadaman internet berkepanjangan, menyiapkan cara komunikasi alternatif, serta jika memungkinkan meninggalkan Iran melalui jalur darat menuju Armenia atau Turki. Selain itu, terdapat peringatan bahwa warga Amerika menghadapi risiko tinggi untuk diinterogasi, ditangkap, atau ditahan di Iran. Karena itu, mereka disarankan menghindari demonstrasi dan tetap bersikap tenang. Jika evakuasi tidak memungkinkan, warga diminta mencari lokasi aman di dalam tempat tinggal atau bangunan lain yang relatif aman, serta menyimpan persediaan makanan, air, obat-obatan, dan barang penting lainnya. Ketika diplomasi dan sinyal militer saling beradu, Timur Tengah kian mendekati momen yang menentukan. Keterlibatan Rusia dan Cina menambah dimensi krusial, karena pertemuan kekuatan besar selalu membawa potensi eskalasi konflik yang lebih luas. Bagaimana menurut kalian perkembangan terbaru ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.